Bab 186. Tanpa wajah, tanpa kulit, secara alami tak terkalahkan. Li Siki tiba-tiba berbalik, wajahnya memerah saat dia memelototi punggung Long Chen yang surut. Tentu saja, dia bisa tahu apa yang sebenarnya dimaksud Long Chen dengan tidak suka berbicara dengan kura-kura hitam besar. Tapi justru karena inilah Li Siki sangat marah. Dia mengertakkan gigi dan dengan cepat masuk ke rumahnya. Han Min. Li Siki berteriak keras. Terkejut, Han Min dikejutkan oleh teriakan itu. Setelah mengangkat kepalanya dan menyadari itu adalah Li Siki, dia menghela nafas lega dan dengan marah berkata, "Apakah kamu mencoba menakutiku sampai mati dengan berteriak begitu keras? Kamu gila. Bukankah kamu bilang kamu bisa membunuh Long Chen? Lalu mengapa dia masih hidup dan bisa keluar dari sini?" Li Siki bertanya. "Aku tidak menyangka bahkan Tuan ke-9 akan takut padanya," kata Han Min dengan gigi terkatup. "Jadi, saya akhirnya kehilangan istri dan pasukan saya." Li Siki mengepalkan tinjunya. "Apa, omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Han Min mulai panik. "Han Min, jangan mengira aku tidak tahu apa-apa tentang perselingkuhanmu dengan Lainin. Mengirim saya keluar adalah untuk tujuan itu, bukan? Jika Long Chen bisa dihilangkan, maka baiklah, tapi sekarang, aku tidak bisa menerimanya. Kamu pelacur, kamu sangat mengecewakanku." Petik 2. Li Siki sangat marah, semakin marah semakin dia memikirkannya. "Li Siki, apa masalahmu? Itu semua karena ketidakmampuanmu. Jika Anda mampu, apakah saya perlu dipegang dan ditekan oleh orang lain untuk membantu Anda?" Han Min juga mengecam, melotot dingin pada Li Siki. "Memang, kamu benar-benar pelacur." Li Siki meraih Han Min dan mulai memukuli dan menendangnya. Han Min berteriak kesakitan, suaranya semakin serak, tapi tidak ada yang datang untuk menyelamatkannya. Segera, wajah Han Min memar dan bengkak. "Han Min, aku tidak ingin melihatmu lagi, tersesat sejauh yang kamu bisa. Aku, Li Siki, tidak mampu menanggung aib ini." Setelah memukulinya, Li Siki meraung keras. "Li Siki, kamu mengatakannya sendiri, tunggu saja," kata Han Min dengan mata sedingin es, menatap Li Siki dengan saksama beberapa saat sebelum dia bangun dan terhuyung-huyung pergi. Li Siki melihat sosok Han Min yang mundur dengan sedikit kengganan. Tapi dia tidak memanggil untuk menghentikannya. Han Min tidak ingin tinggal. Karena, di dalam hatinya, dia sudah memiliki tempat yang lebih baik untuk dituju. Sementara itu, Long Chen dengan cepat kembali ke rumah. Saudari Li, Yue Xin dan Yue Chan, bertanya apa yang dikatakan Han Min. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dia tidak mengatakan yang sebenarnya, hanya ingin menemukan seseorang untuk memukuli saya, jadi saya melarikan diri." "Seperti yang aku pikirkan," Yue Xin mengertakkan giginya, "Kakak, ibu tidak akan pernah bertobat." "Yah, lebih baik dia tidak mengatakan apa-apa," desah Yue Chan. "Kakak ipar, kamu tidak terluka, kan?" Yue Xin bertanya dengan lembut. "Tidak, aku baik-baik saja." "Yue Xin lah yang peduli padaku. Datang ke sini untuk pelukan dan ciuman." Long Chen membuka tangannya. Yue Xin tersipu dan berkata dengan suara malu-malu, "Aku mau, tapi kakak akan menghajarku." "Benarkah?" Long Chen berbalik untuk bertanya pada Yue Chan. "Aku tidak akan mengalahkannya, tapi aku akan memukulmu ke kepala babi jika kamu mencoba berpelukan dan berciuman," kata Yue Chan sambil tersenyum yang tidak cukup tersenyum saat dia menatap Long Chen. Oke, aku takut." Long Chen mengangkat bahu dan kemudian menarik Zhao Churan ke pelukannya sambil tertawa. "Apa yang kamu lakukan?" Di depan Yue Xin dan saudara perempuannya, Zhao Churan merasa agak malu untuk dipeluk Long Chen seperti ini. Tapi Long Chen tidak akan membiarkannya melarikan diri, mengencangkan cengkeramannya di pinggangnya yang ramping. Dia tertawa dan berkata, "Churan kecil, mari kita berdiskusi mendalam tentang kehidupan malam ini. Sudah lama sejak saya mendiskusikannya dengan Anda." "Jangan, itu merepotkan, bicaralah dengan Yue Chan." Zhao Churan segera berkata. Dia tidak menipu Long Chen, dia benar-benar tidak nyaman. "Saya juga tidak nyaman." Li Yue Chan tersenyum. Long Chen mengerutkan kening dan melihat dengan cermat. Kedua wanita itu memang tidak nyaman. "Ahem, kakak, adik Churan, aku benar-benar nyaman." Li Yue Xin berkata dengan lembut. "Pergilah, cari pacarmu," kata Li Yue Chan. "Kakak, aku tidak punya pacar." "Kalau begitu, cari satu." "Saya tidak mau, saya akhirnya menjadi bersih dan rapi, saya ingin menghargai sikap baik dan rendah hati," kata Li Yue Xin sambil tertawa malu-malu. "Ada baiknya kamu tahu, kamu tidak boleh sebodoh sebelumnya." Li Yue Chan berbicara dengan sungguh-sungguh. Li Yue Xin sebelumnya memang agak terlalu memanjakan.
Beberapa orang duduk bersama mengobrol, dari perasaan pribadi hingga pekerjaan, dari pekerjaan hingga cerita lucu tentang segala macam hal di bawah matahari, seolah-olah mereka memiliki topik yang tak ada habisnya, tertawa dan berbicara. Saat mendekati pukul 11, bel tiba-tiba berbunyi. Liu Yuexin berlari untuk membuka pintu, senyumnya langsung membeku di wajahnya. Dia melihat Han Min, dengan wajah bengkak dan hidung memar, berdiri di depan pintu, wajahnya berlinang air mata. Apa yang terjadi padamu? Liu Yuexin secara naluriah mengulurkan tangan untuk mendukung Han Min. Han Min dibantu masuk ke ruang tamu, terlatih-tatih dan menangis saat dia berbicara. Itu semua karena bajingan Li Siki itu, dia benar-benar memukulku, dan dia memukulku dengan keras. Dia hampir membunuhku, jika saya tidak berlari cepat, saya mungkin akan kehilangan nyawa. Melihat Han Min dalam keadaan yang menyedihkan, Li Yuechan buru-buru ingin membawanya ke rumah sakit, tetapi Han Min menolak. Han Min melihat ke arah Long Chen dan berkata, bukankah ada dokter dewa di sini? Yuechan, Yuexin, saya tidak ingin pergi ke rumah sakit, itu terlalu memalukan. Tapi aku juga tidak ingin menyelamatkanmu, kamu tetap harus pergi ke rumah sakit, kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Long Chen, aku tidak membencimu lagi dan aku tidak akan menghalangi jalanmu dengan Yuechan. Bisakah kamu benar-benar tega melihatku dalam keadaan menyesal seperti itu? Air mata terus mengalir dari mata Han Min, terlihat menyedihkan. Long Chen tahu sifat asli Han Min dengan sangat baik, jadi dia tidak tergerak sama sekali. Kemasi ekspresi tidak tulus itu membuatku pusing hanya dengan melihatnya. Long Chen. Li Yuechan dengan ringan menggigit bibirnya, ragu-ragu untuk berbicara. Dia ingin membujuk Long Chen untuk menyelamatkan ibunya, namun dia juga tahu ibunya telah melakukan terlalu banyak hal yang berhati dingin. Masuk akal bagi Long Chen untuk menolak menyelamatkannya. Tapi tetap saja, ini adalah ibu yang telah memberikan hidupnya dan membesarkannya. Li Yuechan bukanlah orang yang tidak berperasaan, dia benar-benar tidak bisa mengabaikan penderitaan ibunya. Zhao Churan juga dengan lembut berkata, Long Chen, tolong selamatkan dia. Dia tampaknya terluka parah. Jika sesuatu benar-benar terjadi, Yuechan dan Yuexin akan menyesalinya selama sisa hidup mereka. Baiklah, Long Chen menghela nafas, tak berdaya. Dia tidak pernah membayangkan bahwa orang yang baru saja mencoba membunuhnya sekarang tanpa malu-malu akan muncul di rumahnya. Memang, tanpa rasa malu atau malu, seseorang memang bisa menjadi tak terkalahkan. Ketidakberdayaan Han Min benar-benar lebih tebal dari tembok kota, menyebabkan masalah berulang kali, mencoba segala cara untuk menyakitinya, dan sekarang setelah dipukuli, dia masih berani datang ke sini, benar-benar tak terkalahkan. Long Chen, kalau begitu aku akan merepotkanmu, Han Min tersenyum. Long Chen, terima kasih, Li Yuechan sangat tersentuh. Long Chen melambaikan tangannya, lalu menyuruh Han Min duduk di sofa untuk menyembuhkannya. Penyembuhannya memakan waktu sekitar 10 menit untuk selesai, dan Long Chen tidak sepenuhnya menyembuhkannya, hanya memastikan bahwa luka Han Min tidak bertambah parah, tetapi rasa sakitnya masih ada. Dia melakukan ini dengan sengaja, seseorang seperti Han Min perlu merasakan rasa sakit sepenuhnya. Kamu seharusnya bisa pulih setelah beberapa hari istirahat, kata Long Chen tanpa ekspresi. Long Chen, terima kasih. Saya berharap mulai sekarang, kita bisa meninggalkan dendam kita, dan juga berharap ke depannya, saat kita hidup bersama, keluarga kita bisa hidup rukun, kata Han Min dengan sungguh-sungguh. Apa maksudmu? Saya tidak begitu mengerti apa yang Anda katakan, Long Chen memandang Han Min. Saya sudah memutuskan, saya akan bercerai dari Li Siki. Mulai sekarang, aku akan tinggal di sini bersama kalian semua. Bab 187. Frustrasi Long Chen. Begitu Han Min selesai berbicara, Long Chen langsung berkata, tidak. Jika Han Min pindah, terus-menerus merencanakan, itu akan sangat memengaruhi hubungannya dengan Li Yuechan dan Zhao Churan. Apalagi melihat Han Min, Long Chen benar-benar merasa tidak nyaman, tidak peduli bagaimana penampilannya. Jika Han Min benar-benar pindah, Long Chen merasa dia tidak akan menikmati apapun yang dia makan. Han Min tahu Long Chen akan menolak, jadi dia menghadapi Long Chen tanpa ragu-ragu, dan berlutut, Long Chen, saya mohon, biarkan saya masuk. Saya berjanji untuk tidak melakukan apapun yang akan menyulitkan Anda. Saya tahu saya telah melakukan terlalu banyak hal di masa lalu yang membuat Anda tidak nyaman. Sekarang, saya menyadari kesalahan saya. Li Siki tidak menginginkan saya, dan saya tidak punya uang. Sekarang, saya hanya bisa datang ke sini tanpa malu-malu. Jika Anda tidak menerima saya benar-benar tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Petik 2. Selama Chen mendengarkan Han Min, dia juga mendengarkan suara batinnya. Di dalam hatinya, tidak ada sedikit pun penyesalan, tidak sedikit pun. Jika Long Chen tidak memiliki teknik pengamatan jantung, dia mungkin benar-benar telah ditipu oleh Han Min.
Kamu tidak perlu berlutut padaku, kamu adalah orang tuaku, dan aku juniormu. Ini benar-benar tidak perlu. Long Chen mengulurkan tangan dan membantu Han Min berdiri. Jadi, apakah ini berarti kamu setuju untuk membiarkanku pindah? Han Min bertanya dengan cemas. Aku tidak mengatakan itu, kata Long Chen. Kemana perginya 80 juta yang kamu ambil dariku baru-baru ini? Semua uang itu diberikan kepada Li Siki digunakan untuk mengisi kekosongan di perusahaannya. Hanya menyebutkan ini membuat saya frustrasi. Pria tak berperasaan itu, setelah aku banyak membantunya, bahkan mengancam Yue Chan di perusahaannya untuk mendapatkan uang itu, sekarang memikirkannya, itu membuat wajahku terbakar, itu sangat salah. Han Min menggertakkan giginya karena marah. Menyebutkan hal ini membuatnya benar-benar marah. Tapi Han Min marah karena dia memberikan semua uangnya kepada Li Siki, bukan karena dia merasa bersalah terhadap Li Yuexin. Keduanya adalah dunia yang terpisah. Tapi Li Yuexin dan Li Yuechan tidak tahu apa yang dipikirkan Han Min. Melihat Han Min berlutut, sebagai putri kandungnya, mereka merasa lemah hati. Bu, apakah kamu benar-benar menyadari apa yang telah kamu lakukan salah? Li Yuexin bertanya. Sejak ayahmu memukulku, aku tahu. Tidak peduli seberapa banyak aku berkorban untuknya, dia tidak akan pernah menghargainya. Memikirkan bagaimana, demi dia, aku berulang kali menyakiti kalian berdua benar-benar membuat hatiku hancur. Jadi, bahkan jika Anda tidak menerima saya hari ini, saya bisa mengerti. Petik 2. Air mata Han Min terus mengalir. Akting seperti itu, transformasi yang benar-benar ilahi. Hanya Long Chen yang tahu bahwa itu semua adalah sebuah tindakan. Bibi Han, pindah tidak memungkinkan, tapi aku bisa meminjamkanmu uang untuk membeli atau menyewa tempat. Bagaimana menurutmu? Long Chen menatap Han Min. Mendengar ini, Han Min langsung berkata, bagaimana saya masih bisa meminta uang Anda? Saya sama sekali tidak bisa melakukan itu, dan selain itu, saya sangat ingin memperbaiki hubungan dengan Yue Chan dan Yuexin. Lagi pula, ada ikatan di antara kita yang tidak bisa kita putuskan dan aku ingin benar-benar menebus kesalahan. Bu, apakah kamu benar-benar sudah memikirkannya? Mata Li Yuechan mulai basah, jelas benar-benar melembut. Han Min licik, segera mengisi Li Yuechan dengan kata-kata manis. Li Yuechan tidak bisa menahan air matanya dan memeluk Han Min. Li Yuexin sama, kedua saudari itu sangat tersentuh oleh perubahan haluan Han Min. Melihat ini, Long Chen benar-benar merasa sulit untuk mengatakan hal lain. Lagi pula, tak satu pun dari wanita itu, tidak seperti dia, tahu teknik pengamatan hati, mereka juga tidak bisa mendengar pikiran Han Min yang sebenarnya. Akting Han Min memang mengesankan. Li Yuechan terisak dan perlahan menoleh ke Long Chen, dengan lembut berkata, aku tahu sangat sulit bagimu untuk menerima ibu, dan aku tidak akan mendorongmu atau membuatmu tertekan. Karena itu, saya ingin mengajak ibu untuk menyewa tempat. Setelah semuanya tenang dan hubungan semua orang telah membaik, jika Anda bersedia membiarkan ibu kembali, kita bisa kembali ke rumah. Bagaimana menurutmu? Yue Chan, apa maksudmu dengan itu? Long Chen menatap Li Yue Chan. Li Yue Chan buru-buru berkata, suamiku, aku tidak bermaksud apa-apa lagi. Saya hanya tidak ingin mempersulit Anda atau memengaruhi hubungan kita atau menimbulkan dendam apapun. Kakak ipar, dia benar-benar bersungguh-sungguh, jangan terlalu banyak berpikir. Di hati saudari, kamu yang paling penting, kata Li Yuexin buru-buru. Dia juga khawatir Long Chen mungkin salah memahami Li Yuechan. Long Chen tidak ingin Li Yuechan meninggalkan rumah ini. Dia memandang Han Min dan mempertimbangkan pilihannya. Setelah beberapa saat, Long Chen berkata, Bibi Han bisa pindah, tapi kita akan menjadi penjaga dulu, tuan-tuan nanti. Bibi Han, jika aku melihatmu bersekongkol lagi, aku akan memintamu untuk segera meninggalkan rumahku. Tentu saja, jika Anda benar-benar berubah, saya akan menghormati Anda seperti yang saya lakukan sejak lama. Petik 2. Kata-kata terakhir ini ditujukan untuk telinga Li Yuechan dan saudara perempuannya. Adapun Han Min, Long Chen tidak percaya dia akan benar-benar berubah. Melihat Long Chen setuju, Han Min diam-diam senang dan berkata, Xiao Chen, aku tahu kamu orang yang baik hati. Jangan khawatir, saya akan memulai lagi dan tidak akan membuat Anda kesulitan. Baiklah, Yue Chan dan Yuexin, mengapa kamu tidak mengajaknya mengatur kamar, kata Long Chen. Terima kasih, suamiku, kata Li Yuechan bersemangat, memeluk Long Chen. Kemudian, keduanya membawa Han Min ke atas untuk merapikan kamar. Zhao Churan berdiri, menggigit bibirnya dengan ringan, ragu-ragu untuk berbicara. Churan, ada apa? Long Chen bertanya dengan lembut. Suamiku, haruskah aku pergi dan membeli apartemen baru di luar? Zhao Churan berbisik. Itu tidak akan berhasil,
kamu tidak bisa, Long Chen langsung menolak. Zhao Churan tersenyum pahit dan berkata, tinggal di sini, aku mungkin akan menjadi masalah besar bagi kalian semua karena Han Min pasti tidak akan menyukaiku. Dia tidak akan menerima bahwa selain Yue Chan, ada juga aku. Anda tahu apa yang saya bicarakan, jadi aku akan pindah saja. Saya tidak akan mempersulit Anda. Jika kamu merindukanku, kamu bisa datang dan menemukanku. Aku tetap aku, dan apapun yang terjadi, aku akan terus mencintaimu seperti biasanya, selamanya wanitamu. Churan, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Long Chen mengulurkan tangan dan memeluk Zhao Churan, berkata dengan lembut, meskipun langit runtuh, kamu tetap akan menjadi wanitaku. Aku tidak akan membiarkan siapapun menggertakmu. Di masa depan, saya akan memberi Anda status. Anda akan menjadi istri sah saya secara langsung, dan tidak ada yang berani mengatakan sebaliknya. Untuk saat ini, Anda tidak perlu pergi kemanapun. Saya akan memberitahu Han Min bahwa Zhao Churan adalah wanita saya. Jika dia tidak bisa menerimanya, lebih baik dia meninggalkan rumahku. Petik 2. Suamiku, kamu sangat baik padaku. Zhao Churan menangis kegirangan. Apa yang dia inginkan hanyalah penegasan dari Long Chen. Churan, jangan pernah mengatakan hal-hal seperti yang baru saja kamu lakukan. Bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Dan selain itu, aku berjanji pada orang tuamu aku akan membuatmu bahagia dan tidak membiarkanmu menderita. Itu bukan hanya untuk menenangkan mereka, aku serius. Apakah kamu mengerti? Jika kamu mengatakan hal seperti itu lagi, aku akan kesal. Long Chen menatap Zhao Churan. Zhao Churan menatap mata Long Chen yang tegas dan tulus, mengangguk penuh semangat dan berkata, suamiku, aku tahu aku salah. Mulai sekarang, Churan tidak akan pernah mengatakan hal seperti itu untuk membuatmu kesal. Baiklah, ayo mandi, sayangku. Malam ini, aku ingin melihat apakah permintaan maafmu tulus. Long Chen menyeringai nakal. Zhao Churan tersipu dan menjawab dengan malu-malu, apapun yang kamu katakan, suamiku. Apapun yang kau mau. Sungguh, aku bisa menerima kalian semua. Kalau begitu pergilah, mandi. Zhao Churan dengan gembira menuju ke kamar mandi. Segera setelah itu, Li Yuechan turun ke bawah. Dia duduk di sebelah Long Chen, meraih tangannya, dan berbisik, aku tahu kamu setuju untuk membiarkan ibu pindah demi aku. Jangan khawatir, saya akan meyakinkannya untuk tidak seburuk sebelumnya. Apakah kamu pikir dia akan berubah? Long Chen menatap Li Yuechan. Dia berlutut di hadapanmu, merendahkan harga dirinya sepenuhnya, hanya untuk meminta maaf. Dia mengambil langkah-langkah ini, saya pikir dia benar-benar ingin berubah. Kalau tidak, dengan temperamen bangga ibu, dia pasti tidak akan bertingkah seperti ini. Dia mungkin benar-benar tahu dia salah. Li Yuechan berbicara dengan lembut. Semoga itu masalahnya, kata Long Chen perlahan. Long Chen tidak bisa mengatakan Han Min tidak akan berubah. Dia tidak bisa memberitahu Li Yuechan bahwa dia memiliki teknik pengamatan jantung dan bisa melihat apa yang sebenarnya dia pikirkan. Mengatakan itu tidak akan membuat Li Yuechan mempercayainya, itu bahkan mungkin menyebabkan kesalahpahaman dan mungkin membuatnya benar-benar pindah. Jika Li Yuechan pindah, Long Chen tidak akan bahagia, dan itu bukan hasil yang diinginkan Long Chen. Jadi, Long Chen untuk sementara menekan pikirannya. Meski merasa frustrasi, sepertinya tidak ada solusi yang lebih baik untuk saat ini. Di masa depan, ketika Han Min mau tidak mau membuat kesalahan, itu akan menjadi waktu yang tepat untuk membuatnya pergi. Pada saat itu, baik Li Yuechan dan Li Yuexin akan benar-benar kecewa padanya, dan semuanya akan terselesaikan dengan sempurna. Suami, apapun yang terjadi, terima kasih telah mempertimbangkan saya. Saya tidak salah tentang Anda, kamu memang pria yang layak untuk mempercayakan hidupku. Li Yuechan bersandar dengan lembut di bahu Long Chen. Long Chen menundukkan kepalanya sedikit, melihat wajah sempurna Li Yuechan, dan berbicara dengan lembut, jangan terlalu khawatir. Apakah ibumu akan berubah atau tidak, waktu akan membuktikan segalanya. Jika dia menyebabkan masalah lagi, mengaburkan batasan, maka kita akan menghadapinya. Bagaimana menurutmu? Jika dia kembali menjadi dirinya yang dulu, kamu tidak perlu memberitahuku untuk membuatnya pergi. Aku juga tidak akan tahan dengan yang lama, kata Li Yuechan dengan cepat. Bagus, jangan bahas ini lagi. Mari kita bicara tentangmu. Apa yang bisa dikatakan tentang saya? Ada banyak hal yang bisa dikatakan, seperti yang saya perhatikan baru-baru ini, pinggang ramping Anda tampak lebih kuat. Long Chen mengulurkan tangan dan dengan lembut mencubitnya. Tubuh Li Yuechan gemetar, dia tersipu sedikit dan mengeluh main-main, itu karena saya sudah berolahraga setiap hari. Sayangnya, apa gunanya menjadi kuat ketika seseorang tidak tertarik?
Hari-hari berlalu dan kamu tidak datang ke kamarku. Bukankah kamu mengatakan kamu memiliki pengunjung? Ketika para pengunjung tidak ada, kamu juga tidak datang, kata Li Yuechan dengan agak kesal. Jadi, kamu berharap aku datang, kan? Aku tidak berbicara denganmu lagi, aku akan tidur. Li Yuechan bangkit untuk pergi. Dia tidak mengambil lebih dari beberapa langkah ketika dia tiba-tiba berhenti, berbalik, dan berkata, aku akan bebas lusa, dan ngomong-ngomong, Curan mengatakan dia tidak bebas malam ini hanya untuk membodohimu. Malam ini, jaga dia baik-baik. Setelah mengatakan itu, Li Yuechan kemudian dengan cepat naik ke atas. Menyaksikan sosok Li Yuechan yang muda dan cantik mundur, kesuraman Long Chen menghilang sedikit. Suami, apakah kamu sudah selesai bicara? Apa kau tidak ikut? Suara Zhao Curan datang tiba-tiba. Long Chen menoleh untuk melihat Zhao Curan menjulurkan kepalanya, mengedipkan matanya yang cerah padanya. Bab 188. Gunakan pedangmu sebagai tuan. Aku di sini. Long Chen berjalan menuju kamar Zhao Curan. Cahaya lembut menyebar dengan lembut ke seluruh ruangan. Zhao Curan dengan lembut menarik tangan Long Chen dan duduk di tepi tempat tidur. Long Chen menatap Zhao Curan. Dia tenang dan lembut, dan setiap kerutan dan senyumnya menawan. Apakah kamu ingin minum? Zhao Curan menunjuk ke gelas berkaki tinggi di dekatnya. Saya bisa memiliki sedikit. Long Chen berkata sambil tersenyum. Aku akan menuangkan. Zhao Curan berdiri dan mengambil gelasnya. Malam ini, tidak ada badai liar, hanya kelembutan yang tak ada habisnya. Saat fajar, begitu Long Chen turun, dia melihat Han Min sudah menyiapkan sarapan. Memalingkan kepalanya dan melihat Long Chen, Han Min segera menyambutnya dengan antusias yang tak terbatas. Ayo sarapan. Tidak lapar. Long Chen langsung pergi. Dia tidak bisa menelan apapun yang dibuat oleh Han Min. Di belakangnya, alis Han Min dirajut erat, dia tidak menyangka Long Chen begitu sulit untuk menyenangkan. Bu, apakah Long Chen sudah pergi? Li Yuechan dan saudara perempuannya turun ke bawah. Ya, dia sudah pergi. Saya memanggilnya untuk sarapan, tetapi dia tidak mau tinggal. Sepertinya dia masih tidak bisa melepaskan prasangkanya terhadapku, kata Han Min. Mungkinkah itu dianggap prasangka? Kata Li Yuexin dengan senyum pahit. Kamu melakukan begitu banyak hal yang tidak baik padanya di masa lalu. Sekarang dia setuju untuk membiarkan Anda pindah, saya pikir itu sudah merupakan kompromi terbesar. Adapun hal-hal lain, seperti berdamai, Anda tidak bisa terburu-buru. Pelan-pelan saja. Kamu benar, Han Min menghela nafas, baiklah, kalau begitu kita akan melakukannya dengan lambat. Saya berharap suatu hari dia bisa memaafkan saya. Ayo sarapan. Jangan terlalu banyak berpikir. Li Yuechan berkata dengan lembut. Dia pikir Han Min menyesal karena mengetahui dia salah. Sedikit yang dia tahu, pada saat ini, Han Min sedang merencanakan di dalam hatinya, mencari tahu kesempatan sempurna untuk membuat Long Chen meninggalkan Li Yuechan selamanya, atau mungkin, meninggalkan dunia ini selamanya. Setelah tidak melihat Long Chen untuk sementara waktu, Xia Ling sangat merindukannya. Begitu dia melihat Long Chen memasuki kantor, Xia Ling segera membungkus dirinya di sekelilingnya. Kamu orang jahat, kamu berpikir untuk meninggalkannya sebelum kamu benar-benar memenangkannya. Xia Ling memelototi Long Chen. Itu tidak akan pernah terjadi. Aku menantangmu. Kalau tidak, aku akan membuat dokter nagamu bangkrut, Xia Ling Jiao mendengus. Tentu saja, dia tidak akan benar-benar melakukan itu, dia hanya menggoda. Bagaimana kabarmu akhir-akhir ini? Long Chen bertanya sambil tersenyum. Tentu saja, baiklah, kata Xia Ling lembut. Ramuan kami telah menimbulkan sensasi besar di seluruh dunia, menerima pujian yang luar biasa, dan dana kami telah terkumpul ke tingkat yang hampir tidak dapat saya percayai. Hanya di kartu Anda, ada 70 triliun, dan ada banyak lagi di rekening perusahaan. Apakah Anda belum memeriksa saldo Anda? Dengan begitu banyak uang, bagaimana saya harus membelanjakannya? Long Chen menghela nafas. Sebenarnya cukup sederhana. Belanjakan sesuka Anda. Jika Anda benar-benar tidak dapat menghabiskan semuanya, sumbangkan saja sebagian ke kas negara. Xia Agung memiliki banyak bidang yang membutuhkan uang, militer, kesejahteraan rakyat, penelitian dan pengembangan teknologi, kata Xia Ling. Kamu benar, jawab Long Chen sambil tersenyum. Saya akan menyumbangkan 20 triliun ketika saya kembali. Mengenai bagaimana mereka memilih untuk membelanjakannya, itu bukan urusan saya. Xia Ling mengangguk ringan. Xia Ling, sekarang skala kami telah berkembang begitu besar, kami tidak membutuhkan uang sebanyak ini. Jadi, saya telah memikirkan sesuatu dan ingin mendiskusikannya dengan Anda hari ini. Long Chen menatap Xia Ling. Silakan.
Xia Ling menjadi sedikit lebih serius. Long Chen berkata, saya berpikir bahwa mulai sekarang, ramuan dokter naga kami, apapun jenisnya, semuanya akan dihargai masing-masing 10 yuan. Tentu saja, di luar Great Xia, harga akan tetap tidak berubah. Pengurangan harga menjadi 10 yuan ini hanya ada di wilayah Xia besar kita karena kita sekarang mampu untuk tidak mendapat untung. Petik 2. Baiklah, aku akan mengikuti keputusanmu. Itu tidak akan mempengaruhi kita, dan aku khawatir jika kita terus berkembang seperti ini, kita akan mengundang bencana. Xia Ling berbicara dengan serius. Mengapa? Karena kita telah sangat mengganggu keseimbangan, baik di industri farmasi maupun ekonomi. Jika sesuatu terjadi pada dokter naga, itu bisa menyebabkan kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, kata Xia Ling. Saya agak mengerti tapi sebenarnya tidak. Namun, itu tidak masalah. Selama kita tidak berinvestasi di pasar saham dan tidak menghabiskan uang sembarangan, secara alami kita akan tetap aman, kata Long Chen sambil tertawa. Itu benar secara teori. Bagaimanapun, keputusanmu barusan bagus. Dengan begitu banyak uang, kita perlu memastikan nilai Great Xia Coin tidak terdepresiasi. Sebaiknya kita tidak membicarakan hal ini. Lagi pula aku tidak memahaminya. Jika kamu mengerti, maka lanjutkan dan urus itu, kata Long Chen. Mari kita tidak membicarakan hal ini. Mari kita bahas topik lain, kata Xia Ling pelan. Ingat dua keluarga seni bela diri itu. Perkembangan mereka di Qianzu sangat cepat akhir-akhir ini, tetapi mereka juga sangat berselisih. Saya sudah meminta banyak orang untuk memeriksanya. Keluarga Namong tampaknya telah mengetahui bahwa Anda melumpuhkan Namong Li, dan mereka mungkin akan segera mengejar Anda. Anda harus bersiap lebih awal. Selain keluarga Namong dan keluarga Yang, apakah ada keluarga seni bela diri lain yang terlibat di Qianzu? Long Chen bertanya. Ya, jawab Xia Ling. Ada juga keluarga Shen, tetapi mereka tetap bersembunyi dengan sangat baik, jadi mungkin baik keluarga Namong maupun keluarga yang tidak mengetahuinya. Jika mereka tidak tahu, bagaimana kabarmu? Long Chen terkejut. Karena, uang berbicara. Xia Ling mengedipkan matanya yang indah sambil bercanda. Jadi menemukanmu sama dengan menemukan kemampuan menghasilkan uang. Bukan itu yang seharusnya kamu katakan. Itu karena aku bertemu denganmu sehingga aku mendapatkan kekuatan uang ini, kata Xia Ling sambil tersenyum. Pembicara yang halus, cium aku. Tidak mungkin, kamu sudah lama mengabaikanku. Saya marah, jenis yang tidak bisa ditenangkan dengan mudah. Benarkah? Kalau begitu aku akan pergi. Long Chen berpura-pura berdiri. Xia Ling buru-buru melingkarkan lengannya di leher Long Chen dan memulai ciuman. Setelah Long Chen benar-benar menikmati momen itu, dia tersenyum dan bertanya, apakah kamu baik-baik saja sekarang? Kamu selalu menggertakku. Kamu hanya tahu bahwa aku mencintaimu, jadi kamu berani gegabah, dasar pria menyebalkan. Meskipun Xia Ling mengatakan ini, hatinya sangat manis. Karena mereka telah mengkonfirmasi hubungan mereka, dia merasa bahwa meskipun ada saat-saat sedikit melankolis, ada lebih banyak antisipasi. Setiap hari terasa cerah dan cerah. Perasaan ini bahkan lebih menggerakkan dan lebih bahagia daripada menghasilkan beberapa triliun. Direktur Xia, saya benar-benar menantikan saat 10 keluarga seni bela diri Xia Agung semuanya muncul ke dunia. Long Chen mengangkat bahu dan berkata, karena hidup mulai sedikit membosankan. Orang-orang dari keluarga seni bela diri itu tidak baik. Mereka telah menguasai seni bela diri yang luar biasa, jadi sebaiknya berhati-hati, saran Xia Ling dengan sungguh-sungguh. Saya akan menangani kekuatan bela diri, Anda menangani kekuatan finansial. Kita adalah aliansi yang kuat, tak terkalahkan di dunia, bukan? Sebenarnya, yang paling ingin saya lakukan bukanlah tentang kecakapan finansial. Coba tebak apa yang sebenarnya ingin saya lakukan sekarang karena saya tahu keluarga seni bela diri ada. Mata Xia Ling berbinar saat dia menatap Long Chen. Setelah berpikir sejenak, Long Chen tersenyum dan berkata, kamu harus menggunakan pedang dan membunuh musuh jauh-jauh, sementara aku memainkan sitar, menemanimu melewati pasang surut. Jadi, Anda ingin membeli sitar. Bab 189. Keluarga Yang, tak terkalahkan di Qianzu. Kata-kata Long Chen baru saja memudar ketika Xia Ling menatapnya dengan tak percaya, mulutnya sedikit terbuka, tapi dia tidak bisa berkata-kata. Karena dia tidak pernah membayangkan bahwa Long Chen dapat mengartikulasikan pikiran dan perasaannya dengan tepat tanpa meninggalkan bekas. Melihat ekspresi terkejut Xia Ling, Long Chen tahu tebakannya benar. Si bodoh kecil, kurasa benar. Long Chen mencubit pipi Xia Ling. Mendapatkan kembali ketenangannya, Xia Ling dengan bersemangat melingkarkan lengannya di leher Long Chen. Aku baru tahu, kamu mengerti aku, dan hanya kamu yang mengerti aku hanya ingin kamu mengerti aku.
Xialing, saya juga berharap suatu hari nanti, saya dapat membawa Anda menjelajahi Tianya, menjelajahi dunia seni bela diri, menjadi yang tertinggi dalam seni bela diri, dengan wanita cantik menemani kami di kedua sisinya, itu pasti urusan yang sangat menyenangkan. Long Chen berkata sambil tertawa ringan. Hehe, hanya takut pada saat itu tidak hanya akan menjadi keindahan di kedua sisi, tetapi juga banyak di belakang, itu akan merepotkan. Xialing terkekeh. Batuk, apa maksudmu dengan itu? Apakah saya benar-benar perlu mengejanya? Dasar kuku terbelah besar. Xialing melirik Long Chen, sudah ada 2 di keluargamu. Jadi, apakah kamu sudah sarapan? Bagaimana kalau kita makan bersama? Long Chen dengan cepat mencoba mengubah topik pembicaraan. Aku sudah makan, dan aku tidak ingin menjadi gemuk, atau kamu tidak akan menyukaiku, kata Xialing dengan suara centil. Aku tidak akan pernah menyukaimu. Ayo, kamu kuku terbelah, berhenti mengubah topik pembicaraan, mari kita bicara tentang hal-hal serius. Keluarga Namong dan keluarga yang tidak pernah menyerah mencoba mencampuri urusan dokter naga kita, tapi saat ini, kedua keluarga itu saling berselisih. Mereka bersaing memperebutkan siapa yang akan memimpin dokter naga kita. Sejujurnya, kedua keluarga itu terlalu sombong, mereka sama sekali tidak menganggap kami. Apa yang saya katakan adalah, kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk melakukan sesuatu. Petik 2. Biarkan mereka bertarung dulu, saya ingin melihat kemampuan mereka yang sebenarnya. Long Chen berkata dengan santai. Jangan meremehkan mereka terlalu mudah, bagaimanapun, keluarga seni bela diri selalu misterius, dan kita tidak benar-benar tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Meskipun saya telah banyak meneliti, saya belum dapat menemukan kekuatan sebenarnya dari keluarga seni bela diri. Dikatakan bahwa para ahli top di antara keluarga seni bela diri dapat memutuskan gunung dan sungai dengan pedang. Meskipun saya pikir itu berlebihan, ini juga secara tidak langsung menunjukkan bahwa keluarga seni bela diri memiliki kekuatan mengerikan yang tidak dapat ditandingi oleh orang biasa. Xialing berkata dengan serius. Apa yang harus ditakuti? Long Chen berkata, kekuatan apapun, ketika dilakukan untuk kebenaran, akan terus berkembang, tetapi mereka yang menyimpang dari kebenaran, bahkan jika mereka memperoleh kekuatan yang luar biasa, pada akhirnya akan hancur. Xialing ingin menggoda Long Chen tentang cara berbicaranya yang formal. Tapi, melihat wajah serius Long Chen, Xialing malah merasa agak terpesona. Sepanjang sejarah, mereka yang memiliki niat jahat selalu menemui jalan buntu. Xialing, baik itu keluarga Yang atau keluarga Namong, mereka hanya mengincar kekayaan tak terukur dari dokter naga kita sekarang dan ingin memilikinya. Keluarga-keluarga yang didorong oleh keuntungan ini juga secara delusi ingin ikut campur dengan dokter naga kita, itu hanya angan-angan. Anda tidak perlu takut, tidak peduli seberapa kuat mereka. Pada akhirnya, saya bisa membuat mereka semua mundur. Petik 2. Long Chen berkata dengan tegas. Xialing mengangguk penuh semangat, aku percaya padamu. Jika nanti salah satu dari 2 keluarga ini datang ke perusahaan untuk menimbulkan masalah, segera hubungi saya, dan saya akan datang secepat mungkin, kata Long Chen. Pada saat itu, sekretaris Xialing mengetuk pintu, Presiden Xia, ada tamu. Xialing berhenti sejenak, lalu berbisik sambil tersenyum masam, setiap kali aku ingin mendekatimu, sekretarisku selalu muncul tepat waktu. Ini sangat aneh. Saya pikir dia adalah musuh bebuyutan kecil saya. Long Chen tidak bisa menahan tawa, haha, sebaiknya kamu mencari tahu siapa pengunjungnya terlebih dahulu. Xialing berdiri dan meluruskan penampilannya sebelum berkata, masuklah dan bicaralah. Sekretaris masuk ke kantor, dan setelah melihat Long Chen di sana, dia tersipu, mengingat pertemuan terakhir. Kemudian sekretaris itu berbisik, Presiden Xia, Saudara Long, pengunjung itu mengaku sebagai seseorang dari keluarga Yang dan ingin menemui Presiden Xia. Dia tampak sangat sombong, dan saya tidak yakin dengan niatnya, jadi saya datang untuk berkonsultasi dengan Anda. Biarkan dia masuk, kata Long Chen sambil tersenyum. Saya mengerti. Sekretaris itu berbalik dan pergi. Long Chen meraih tangan Xialing, dan wajahnya memerah saat dia berkata dengan genit, menjengkelkan. Long Chen tersenyum tipis dan berkata, prestisemu masih jauh lebih tinggi dariku. Bukankah itu yang terjadi dengan menjadi manajer lepas tangan? Selain itu, tidak bisakah kamu mengalahkanku begitu saja? Xialing mengedipkan matanya yang cerah. Long Chen sedikit terkejut saat dia mendengarkan. Keterampilan mengemudi Xialing seperti transformasi ilahi, sempurna tanpa celah. Maka saya harus menemukan kesempatan untuk menguji ini secara menyeluruh dan melihat apakah saya benar-benar dapat menaklukkannya. Saya juga menantikannya. Xialing sama sekali tidak takut dan tidak bersikap sopan di depan Long Chen. Long Chen sangat menyukai kepribadian seperti ini. Sesaat kemudian, sekretaris membawa 2 orang ke kantor. Yang satu sudah tua,
lebih tua dari 70 tahun, dan yang setengah baya baru berusia lebih dari 40 tahun. Kedua pria itu mengenakan pakaian kuno dan berambut panjang, yang tampak tidak pada tempatnya di kota modern, hampir seolah-olah mereka telah menyeberang dari zaman kuno. Direktur Xia, nama saya Yang Shenhuai, kepala keluarga Yang. Ini anakku, Yang Ji, calon juru mudi keluarga Yang. Kami datang berkunjung hari ini, dan jika kami lancang, mohon maafkan kami. Yang Shenhuai membuat isyarat salam, memberikan kesan yang sangat sopan, tidak seperti arogansi yang telah disebutkan sekretaris sebelumnya. Silakan duduk, kata Xialing sambil tersenyum saat dia bangkit. Kemudian, Xialing meminta sekretaris untuk menyajikan teh kepada Yang Shenhuai dan Yang Ji. Apa yang membawamu ke sini hari ini? Xialing bertanya dengan tenang saat dia duduk. Ayah, haruskah aku bicara? Yang Ji bertanya pada ayahnya Yang Shenhuai sambil tersenyum. Yang Ji berdiri, menatap langsung ke Xialing, dan berkata, Direktur Xia, seorang wanita yang mengelola operasi berskala besar seperti Dr. Naga benar-benar mengagumkan. Tapi sekarang, waktu telah berubah, keluarga seni bela diri Grid Xia melangkah ke masyarakat, yang pasti akan menimbulkan banyak gelombang. Mereka ambisius, masing-masing seperti serigala lapar, siap menerkam. Di mata mereka, Dragon Doctor adalah sepotong daging yang lezat dan mereka tidak akan melepaskannya dengan mudah. Tanpa bantuan keluarga seni bela diri, Anda tidak akan pernah bisa mempertahankan Dr. Naga, jadi kami telah datang. Petik 2. Tuan Yang, saya tidak begitu mengerti apa yang Anda maksud. Bisakah Anda mengklarifikasi? Xialing tetap tenang. Di sampingnya, Long Chen juga mendengarkan dengan tenang. Yang Ji merenung sebentar dan kemudian berkata dengan serius, niat kami sederhana. Keluarga yang tidak terkalahkan di Qianzu, dan kami berharap dapat menjadi mitra yang baik dengan Dr. Naga, untuk bersama-sama mengelola Dr. Naga, memastikan bahwa kapal besar ini dapat berlayar dengan mantap ke seluruh dunia dan bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Mengesampingkan apakah keluarga yang benar-benar tidak terkalahkan di Qianzu, mari kita bicara tentang kolaborasi. Misalkan, dan maksud saya anggap saja, jika saya setuju, bagaimana keuntungannya akan dibagi, menurut Anda? Xialing bertanya sambil tersenyum. Pembagian keuntungan sangat sederhana. Kami hanya menginginkan 4/10 dari keuntungan masa lalu, dan 6/10 dari keuntungan masa depan. Bagaimana menurutmu, Direktur Xia? Yang Ji bertanya, matanya tajam saat dia menatap Xialing. Xialing mencibir dan mau tak mau berkata, kamu benar-benar berani meminta banyak, menuntut 4/10 dari keuntungan Dr. Naga segera. Keluarga yang tidak terkalahkan di Qianzu, dan kami akan menjadi dewa penjaga seni bela diri Qianzu. Meminta 4/10 masa lalu dan 6/10 masa depan dari keuntungan Anda tidak berlebihan. Kamu harus tahu, di tengah perselisihan, Dragon Doctor bisa terpecah dan kemudian dilahap oleh semua pihak. Pada saat itu, berapa banyak manfaat yang menurut Anda dapat Anda pertahankan? Jadi, sejujurnya, menyelaraskan dengan kami adalah pilihan terbaik Anda, kata Yang Shenhuai dengan percaya diri sambil berdiri. Direktur Xia, terkadang seseorang harus memiliki kehidupan terlebih dahulu, baru kemudian uang menjadi berguna, tambah Yang Ji penuh arti. Ini adalah ancaman langsung bagi Xialing. Xialing mengerutkan alisnya. Keluarga seni bela diri ini terlalu agresif dan sombong. Dia melirik tanpa sadar pada Long Chen di sampingnya. Long Chen tidak berdiri tetapi hanya melirik acuh tak acuh pada Yang Shenhuai dan Yang Ji, dan berkata, silakan pergi sekarang. Saat Anda berdiri, Anda belum dapat mengklaim sebagai yang tak terkalahkan di Qianzu. Saya pernah mendengar bahwa keluarga Yang dan keluarga Namong telah saling bertarung dengan sengit akhir-akhir ini. Anda bahkan belum menyelesaikan skor dengan keluarga Namong namun berani mengklaim bahwa Anda tidak terkalahkan di Qianzu dan ingin berbagi kesuksesan kami. Itu sulit dipercaya. Jika Anda benar-benar memiliki niat yang sungguh-sungguh, tunjukkan sebagian kekuatan Anda untuk membuat kami terkesan. Lagi pula, siapapun dapat membuat klaim kosong. Petik 2. Bab 190. Bermain dengan telapak tangan. Apa sebenarnya yang kamu maksud dengan ketulusan? Yang Shenhuai menatap Long Chen. Yang Ji juga mengarahkan pandangannya, menyadari bahwa Long Chen mungkin sebenarnya adalah pembuat keputusan di sini. Long Chen dengan tenang berkata, keluarga Namong telah mendapatkan lebih banyak kekuatan di Qianzu, namun Anda mengklaim keluarga yang tidak ada duanya. Saya melihatnya seperti ini, jika keluarga yang ingin bekerja sama dengan perusahaan Dr. Naga saya, Anda harus mengalahkan keluarga Namong terlebih dahulu. Inilah yang saya sebut ketulusan. Petik 2. Begitu, Yang Shenhuai tersenyum. Sepertinya kamu ingin menggunakan tangan orang lain untuk membunuh musuhmu. Agar lebih jelas, apa hubungan pernyataan saya sebelumnya dengan menggunakan tangan orang lain untuk membunuh musuh saya? Long Chen tetap benar-benar tenang.
Keluarga Namong adalah pesaing keluarga yang Anda. Tanpa kejatuhan mereka, Anda tidak dapat dengan mudah mengendalikan perusahaan dokter naga kami. Jadi sebenarnya, kata-kata saya sebelumnya juga yang paling ingin Anda lakukan, bukan? Tentu saja, jika Anda tidak mau, itu tidak masalah bagi saya. Apakah akan bekerja sama dengan keluarga yang Anda hanyalah pemikiran sekilas bagi kami? Petik 2. Anak muda, kamu harus mengerti bahwa ada beberapa hal yang hanya bisa kamu lakukan jika kamu tetap hidup. Apakah kamu mengerti? Yang Shenhui menatap Long Chen. Tentu saja aku mengerti, Long Chen tersenyum. Izinkan saya memberitahu Anda sesuatu, kekayaan dokter naga ada di 2 akun, dan hanya saya yang tahu kata sandinya. Formula eliksir dan metode pemurniannya hanya dapat dilakukan oleh 1 orang. Jika kita mau, kita bisa membubarkan Dragon Doctor di tempat dan hidup tanpa nama dengan kekayaan kita, dengan mudah lolos dari genggaman Anda. Apa pendapatmu tentang itu? Tuan Long, kata-kataku sebelumnya hanyalah lelucon. Saya yakin Anda tidak ingin meninggalkan banyak uang untuk hidup dalam pengasingan. Lagi pula, masa depan masih panjang, bukan? Mengenai berurusan dengan keluarga Namong, keluarga yang saya terikat kehormatan untuk bertindak. Petik 2. Yang Shenhui meyakinkan dengan tepukan di dadanya. Tidak, Long Chen tertawa. Kamu mungkin salah paham. Apakah Anda berurusan dengan keluarga Namong tidak relevan bagi saya? Saya hanya ingin menyaksikan pertarungan dari kejauhan, itu saja. Kata-kata Tuan Long sangat benar. Saya berharap ke depannya kita bisa menjalin kerjasama yang lebih dalam. Untuk saat ini, kita akan pergi. Yang Shenhui menundukkan tangannya dan pergi bersama Yang Ji. Xialing mengacungkan jempol. Tikus berpandangan pendek ini tidak menawarkan apa-apa dan hanya mencari keuntungan. Bagaimana mereka layak bahkan menyentuh dokter naga? Long Chen berkata dengan acuh tak acuh. Mereka tidak akan menyerah dengan mudah. Selanjutnya, mereka mungkin akan mempercepat langkah mereka. Sekarang, aku khawatir keluarga Namong dan keluarga yang mungkin bergabung melawan kita, yang bisa menimbulkan masalah. Lagi pula, hanya ada kepentingan permanen, tidak ada musuh permanen. Dan dalam bayang-bayang, keluarga Shen mengintai. Kami masih tidak tahu di mana mereka berdiri, kata Xialing dengan sedikit khawatir. Kita perlu berhati-hati, Long Chen setuju. Seseorang seharusnya tidak berniat untuk menyakiti orang lain, tetapi kita harus waspada terhadap mereka yang mungkin menyakiti kita. Tepat, kata Xialing. Saya punya ide. Karena kekuatan ini semua mengingini dokter naga, mengapa kita tidak secara halus menunjukkan niat baik kepada kedua belah pihak, biarkan mereka berjuang sampai akhir yang pahit, dan kemudian kita menuai keuntungan dari nelayan, menggagalkan rencana mereka. Tidak perlu masalah seperti itu, Long Chen tersenyum. Bahkan jika kita tidak terlibat, mereka akan bertarung di antara mereka sendiri. Namun, saya merasa keluarga Namong mungkin akan segera mendatangi kami lagi. Mengapa kamu mengatakan itu? Keluarga Namong kemungkinan sudah menyadari bahwa Namong Li dilumpuhkan olehku. Mereka mungkin datang untuk membalas dendam, atau sebagai alternatif, menggunakannya untuk membuat semacam gerakan, kata Long Chen. Terlepas dari kejenakaan mereka, mereka bisa melupakan keuntungan apapun dari Dragon Doctor. Mehem, aku percaya padamu. Xialing mengangguk penuh semangat. Di luar, setelah Yang Shenhui dan Yang Ji meninggalkan perusahaan dokter naga, Yang Ji tidak bisa menyembunyikan ketidakpuasannya. Ayah, pemuda itu terlalu sombong. Kita seharusnya tidak pergi sekarang. Dan apa yang akan kamu minta kami lakukan? Yang Shenhui bertanya. Yang Ji berkata dengan tegas, Ayah, kami adalah praktisi seni bela diri. Hanya dengan sedikit tekanan, menunjukkan sedikit kemampuan kami bisa membuatnya takut. Mengapa pergi sama sekali? Naif, kata Yang Shenhui. Keluarga Namong sudah mencari dokter naga. Jika menggunakan kekuatan bisa membuat dokter naga tunduk, mereka pasti sudah bertindak sejak lama. Ji, kamu harus mengerti bahwa dokter naga memiliki kekayaan yang tak ada habisnya. Kekayaan seperti itu, bahkan jika Anda mengambil nyawanya untuk itu, sangat tidak mungkin dia akan menyerahkannya begitu saja, apalagi sekarang, selain keluarga yang kita, ada juga keluarga Namong. Taktik keras pasti tidak akan berhasil dan hanya akan memaksa mereka untuk berpihak pada keluarga Namong. Tentu saja, jika keluarga Namong tidak ada dalam gambar, kita dapat menggunakan kekuatan bela diri untuk menekan mereka, tetapi tidak sekarang. Petik 2. Aku mengerti, jawab Yang Ji. Ayah, apakah itu berarti prioritas utama kita adalah berurusan dengan keluarga Namong? Tepat sekali. Menangani Dragon Doctor tidaklah sulit. Tidak peduli berapa banyak kekayaan yang dimiliki Dragon Doctor, itu hanyalah kekuatan duniawi. Selama kita menekan keluarga Namong, kita tidak akan memiliki saingan lagi. Kemudian,
dengan mengendalikan eselon atas Dokter Naga dengan taktik lembut, dan memerintah para penguasa dengan memanfaatkan Kaisar, kita dapat melaksanakan beberapa rencana besar, kata Yang Shenhuai, matanya sedikit menyipit. Ayah itu brilian. Yang Ji mengacungkan acungan jempol. Saat ayah dan putranya pergi sambil tersenyum, sedikit yang mereka ketahui bahwa di tempat tersembunyi, seorang pria yang tampak biasa memutar nomor keluarga Namong. Saudara Hua, Yang Shenhuai dan Yang Ji baru saja keluar dari perusahaan Dokter Naga, berbicara dan tertawa. Saya tidak tahu apa yang mereka diskusikan, tetapi melihat betapa senangnya penampilan mereka, sepertinya pertemuan mereka cukup berhasil, kata pria itu dengan nada serius. Di ujung telepon yang lain, Namong Dehua, ayah Namong Li, sedang duduk di sofa menikmati pijatan dari seorang wanita cantik. Mendengar ini, dia terkejut dan tiba-tiba berdiri, apa yang baru saja terjadi? Saya sedang dalam perjalanan segera. Bip bip bip. Panggilan itu tiba-tiba terputus. Namong Dehua buru-buru membawa Namong Wei dan bergegas ke Dokter Naga. Pada saat pasangan itu tiba, Long Chen masih berada di perusahaan. Dengan demikian, mereka berhasil melihat Long Chen dengan lancar. Tapi kali ini, atas isyarat Long Chen, keduanya dari keluarga Namong tidak diizinkan masuk ke kantor Xialing, melainkan bertemu di ruang resepsi. Tuan-tuan, saya mendengar bahwa yang telah ada di sini. Apakah Anda sudah mencapai semacam kesepakatan dengan mereka? Namong Dehua bertanya dengan mendesak. Tidak sama sekali, kata Long Chen. Yang Shenhuai dari keluarga yang mengaku sebagai ahli seni bela diri yang hebat, tak terkalahkan selama beberapa dekade, dan mengatakan kepada saya bahwa keluarga yang tidak terkalahkan di Qiansu. Dia mengatakan bahwa keluarga Namong Anda hanyalah serangga tak berharga di bawah kaki mereka. Kakak tua Namong, tolong jangan tembak pembawa pesan itu. Saya hanya orang biasa dan tidak akan berani mengatakan hal seperti itu. Saya hanya menyampaikan kata-katanya yang tepat kepada Anda, kata Long Chen sambil berpura-pura gugup, mundur beberapa langkah. Namong Dehua menarik napas dalam-dalam, menekan amarah yang mendidih di dalam dirinya, dan berkata dengan suara yang dalam, Tuan Long, saya percaya apa yang Anda katakan. Kunjungan saya ke sini juga untuk terlibat dalam negosiasi yang berarti dengan Anda. Kalau begitu kamu telah menemukan orang yang salah, tolong bicara dengan Direktur Xia. Long Chen menunjuk Xialing di sampingnya. Kamu bukan orang yang bertanggung jawab. Namong Dehua bertanya. Aku tidak, haha, kamu tidak benar-benar mengira aku yang bertanggung jawab, kan? Hanya saja Direktur Xia terlalu malas untuk berbicara sendiri. Long Chen tertawa terbahak-bahak. Setelah mendengar ini, wajah Namong Dehua dan Namong Wei memerah karena rona merah. Ini karena mereka menyadari sesuatu dan merasa sedang dipermainkan, yang membuat mereka sangat marah. Terutama Namong Dehua. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.